Ya, 2 pekan terakhir hubungan PDI Perjuangan dan Partai Demokrat kembali memanas. El Clasico, panas dingin hubungan kedua partai ini sudah berlangsung sejak pemilu 2004. Namun ada yang menarik dari panas dingin hubungan PDI Perjuangan dan Demokrat. Kedua partai ini memiliki kesamaan argumen ketika bicara mengenai penolakan wacana Presiden 3 periode yang digaungkan oleh para relawan pendukung Jokowi. Akankah kesamaan ini akan menciptakan konsilasi? Kedua partai sudah bergabung secara daring juru bicara Partai Demokrat Diska Putri dan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Kang Ujang, Mbak Diska, apa kabar? Waalaikumsalam, Bang Juno. Alhamdulillah baik. Ya, Mbak Diska sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Terima kasih sudah diundang. Benar, ini kita sedikit refreshing ya hari ini dari Demokrat ya. Ada wajah baru juga, enggak baru sih, sudah lama. Cuman kalau untuk mungkin di media TV beberapa kali ya Mbak Diska ya. Mbak Diska, betul. saya langsung nih bicara Demokrat. Ini saling, let's say ya, mungkin kritik lah ya. Ada yang bilang juga sindiran. Ada apa ini? Kalau dari Demokrat tanggapannya seperti apa? Sebenarnya kan ini bukan pertama mungkin kita harus kembali meletakkan ini pada konteksnya bahwa sebenarnya ini kan bukan sindiran. Baik. Kalau misalnya sindiran ini kan sepertinya ada sesuatu yang personal antara satu partai politik dengan partai politik lainnya. Justru kalau menurut saya ini adalah bagaimana Partai Demokrat benar-benar menjalankan peran demokrasinya, peran dalam demokrasi sebagai partai politik oposisi kalau menurut saya dan menurut Partai Demokrat. Jadi ini jelas bukan secara personal menyerang PDIP, Partai Demokrat menyerang PDIP. Menurut saya ini, menurut kami ini bukan, karena ini benar-benar adalah kita benar-benar menjalankan peran sebagai partai politik oposisi yang harus menjalankan fungsi check and balances. Tentu saja dalam Partai Demokrat, dalam demokrasi, alam demokrasi saat ini, tentu nggak semuanya harus selalu setuju begitu. Dan kebetulan Partai Demokrat kan ada di luar pemerintahan saat ini, jadi ini sebenarnya adalah tanggung jawab demokrasinya Partai Demokrat. Betul. Jadi ini kritikan sebagai tadi kita sebagai partai oposisi seperti itu ya, Mbak Diska ya? Iya, betul. Dan spontanitas, nothing personal seperti itu ya? Nothing personal, karena menurut saya juga, karena menurut kami juga ini kalau misalnya kita lihat partai semuanya menjalankan peran itu. Dulu juga misalnya ketika Partai Demokrat memimpin di tahun 2004 dan 2009, PDIP salah satunya adalah partai politik oposisi yang juga menjalankan peran demokrasinya. Menjalankan peran demokrasinya untuk menjalankan kritik, check and balances lah dalam demokrasi kita. Jadi sebetulnya nothing personal, apalagi kalau melihat hubungan yang secara lebih luas ya antara Mas Ahaye misalnya dengan Mbak Puan, kita tahu bahwa nothing personal, keduanya follow-followan Instagram, keduanya kita tahu waktu di MPR juga beliau sempat berkomunikasi, waktu Bu Ani meninggal 40 harian Mbak Puan juga datang. Jadi kalau menurut saya nothing personal, ini adalah bagian dari demokrasi kita. Jadi somehow kita juga sadar kan ada panggung politik, ada yang di tengah, ada yang di belakang ya. Proli kalau tadi di Instagram siapa tahu udah DM-an ngobrol terkait ini sebenarnya. We never know, right? Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau dari tafsir Anda, apakah ini murni spontanitasnya Demokrat sebagai partai oposisi atau ada hal lain yang ingin sebenarnya Demokrat gain dari isu yang sedang berkembang ini? Ya, saya melihatnya begini. Pertama, partai PDIP dengan Demokrat itu seperti bejana yang berbeda, dua bejana yang berbeda. Jadi satu itu partai pemerintah, the ruling party, partai pemenang, dan satu partai oposisi. Maka begini, kalau kebijakan pemerintahnya itu tidak pro rakyat, maka yang mengkritik ya Demokrat. Dan tentu ini oposisi, tentu ini yang mendapatkan nilai poin plus. Misalkan kenaikan BBM gitu ya, Omnibus Law, revisi Undang-Undang KPK, itu nilai plus bagi partai oposisi karena memang bejananya berbeda. Sebaliknya juga sama. Jika kebijakan pemerintah itu pro rakyat, misalkan ada BLT ya, menguntungkan lah kira-kira, bansos, misalkan lain-lain, itu tentu yang akan, yang mohon maaf, dalam konteks tertentu itu yang dirugikan oposisi. Karena itu karena itu bejana yang berbeda. Yang kedua, saya melihat
ini kan mohon maaf ya, ibu dan ayah ya, yang itu sah-sah saja dalam demokrasi. Ini kan dua-duanya ingin mendukung anaknya menjadi calon presiden ceritanya. Jadi Ibu Mega ingin mendorong Mbak Puan, ya katakanlah Pak SBY ingin mendukung Pak AHY, dan itu sah-sah saja ketika memiliki misalkan kualitas gitu ya, kapabilitas, integritas gitu, silakan, biar nanti rakyat yang memilih. Tetapi persoalannya adalah sebenarnya kenapa Pak SBY turun gunung? Kan ada indikasi, yang saya baca begini, ada indikasi dua pasangan calon presiden. Kalau dua siapa calonnya? Saya dapat bocoran langsung. Kalau dua itu calonnya itu Mbak Puan dengan pasangannya, Pak Prabowo dengan pasangannya. Nah kalau itu terjadi, maka mohon maaf, Demokrat, Pak AHY tidak akan bisa menjadi capres ataupun minimal cawapres. Ya oleh karena itu ya, apalagi mohon maaf ada isu terkait dengan persoalan Anies ya di KPK, pemeriksaan terkait Formula E itu ada hubungannya. Kenapa? Karena Demokrat itu, Pak AHY itu bisa menjadi calon wakil presiden kalau hanya berdampingan dengan Anies. Jadi kalau dengan yang lain agak sulit. Jadi oleh karena itu tadi ya sudah benar secara politik kalau Pak SBY ingin turun gunung. Silakan saja karena kan begitu. Ibu Megawati masih ketua umum partai. Dulu bersaing dan sekarang masih aktif. Lalu Pak JK juga sama, sudah senior juga masih aktif. Kang Ujang, berarti dalam kata lain saling sindir atau saling kritik lah ini ya dalam demokrasi sah-sah saja ya, apalagi oposisi dan pemerintah seperti itu ya? Ya memang sejatinya seperti itu. Yang penting menggunakan argumen-argumen yang memang rasional dan objektif. Dan argumen yang digunakan Demokrat, Kang Ujang, beberapa waktu terakhir, apakah cukup relevan atau cukup kuat untuk Demokrat sendiri tadi berada di publik, gain attention seperti itu? Kalau saya melihatnya Demokrat kurang kencang. Dulu saya katakan ya, PDI itu sangat kencang. Ketika Pak SBY 10 tahun di pemerintahan, PDI sangat kencang. Apa hasilnya? Hasilnya adalah periode berikutnya di 2014 PDIP sebagai pemenang pemilu. Termasuk menghantarkan Pak Jokowi jadi presiden, kan begitu. Nah mestinya dalam konteks 8 tahun terakhir, bahkan 2 tahun kemudian, 10 tahun terakhir, mestinya Demokrat kencang. Kalau suaranya ingin naik. Kan tadi dua bejana yang berbeda itu, jadi momentum-momentum apa namanya ketika pemerintah termasuk partai politik pendukung pemerintahnya itu membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, disitulah peran Demokrat harus ke Mbak Diska. Kalau tadi dibilang kurang lantang lah seperti itu, Mbak Diska. Kenapa sekarang? Kenapa nggak dari kemarin senjata ini dikeluarkan istilahnya dalam tanda kutip, peluru-peluru ini dikeluarkan untuk pemerintah? Kenapa baru sekarang? Jawabannya apa, Mbak Diska? Sebetulnya kita harus kembali pada, saya selalu berdiskusi dengan Pak SBY misalnya dan Pak AHY begitu. Dan kami selalu mempunyai prinsip bahwa harus menjadi oposisi yang konstruktif. Ini intinya adalah kita tidak harus selalu berbicara tentang elektoral, karena tentu sebenarnya ada makna yang lebih besar dibandingkan itu gitu dalam menjalankan peran sebagai partai politik oposisi begitu. Jadi dan kami juga selalu diingatkan bahwa prinsipnya adalah perubahan dan perbaikan. Kalau misalnya pembangunan di Indonesia ini kan sebetulnya adalah pembangunan yang lintas generasi. Jadi rasanya kurang elok kalau misalnya sedikit-sedikit yang penting harus berhadapan ya, harus sedikit-sedikit harus berhadapan begitu. Apalagi kita tahu bahwa Partai Demokrat pernah 10 tahun memerintah begitu, dan jadi yang pasti adalah kita di sini adalah menjalankan benar-benar fungsi check and balances yang konstruktif. Ketika memang sesuatu yang kita anggap salah dan tidak berpihak pada rakyat, kita akan bersuara lantang. Kalau misalnya memang keputusan itu adalah keputusan yang baik, kenapa tidak kita mendukung pemerintah gitu. Namun kemudian kalau dilihat kenapa baru sekarang, kayaknya enggak juga. Kalau misalnya lihat dulu RUU Omnibus Law 2019 waktu itu, kita juga salah satu-satunya partai politik yang walk out dari MPR, dari sidang di DPR misalnya. Terus juga ada RUU yang lain yang juga kita sangat lantang. Jadi mungkin sebenarnya ini bukan pertama kali gitu. Tapi mungkin ini yang
Tapi terasa berbeda mungkin Bram. mengena gitu ya, sampai ke betul. hati mungkin. Tapi Mbak Diska menarik bahwa tadi saya dapat poin yang saya bisa highlight dari statement Anda adalah menjadi oposisi yang tadi soulsnya perbaikan dan perubahan ya. Jadi ketika ada sesuatu yang memang baik untuk masyarakat, kenapa tidak didukung? Tapi bukan berarti apa-apa harus dikritik ya Mbak Diska ya. Betul. Baik, kita jeda dulu. Nanti sambung lagi, kita obrolan ini menarik sekali. Masih bersama Kang Ujang dan juga Mbak Diska. Dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now.